Halo Cinephile, gimana kabar kalian? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Selain orang tua dan keluarga, mungkin banyak sosok berkesan yang pernah membuat kita tak bisa melupakannya hingga saat ini. Salah satunya adalah guru. Meskipun kadang kita dibuat kesal karena guru selalu menegur semua kesalahan kita, seperti baju nggak dimasukin ke celana, rambut yang udah ngelewatin alis, ataupun melarang kita mengenakan sepatu di luar warna hitam atau putih. Apalagi nggak pakai gesper atau kaos kaki. Jangan kayak mereka nih ya. Seorang guru dipolisikan lantaran diduga telah melakukan pemukulan terhadap anaknya. Padahal niat beliau ini mulia loh. Tapi masa cuma dikelepak dikit aja ngelapor ke polisi? Toh itu juga kan cuma teguran supaya kita jadi lebih baik. Semakin gue dewasa, gue semakin mengerti kalau semua itu ditunjukkan supaya kita bisa disiplin sama diri sendiri. Ngomongin soal guru, gue jadi inget salah satu film dari Cina tahun 2016 yang mengisahkan perjalanan guru dalam mendidik muridnya. Penasaran gimana ceritanya? Langsung aja yuk Movie Rastis ceritain. Suatu hari yang cerah, seorang remaja bernama Qiling atau yang akrab dipanggil sebagai Ling pergi ke kafe tempatnya bekerja untuk menyambut para musafir yang sedang beristirahat. Salah satu pelanggan bernama Shen Yin kemudian menjelaskan kalau mereka semua berasal dari ibu kota. Kedatangan mereka membuat Ling menjadi semakin penasaran. Apakah Shen Yin adalah pengajar sihir dari ibu kota yang sedang mencari murid di kota kecil ini? Shen Yin kemudian menjelaskan kalau dia hanyalah seorang murid dari salah satu pengajar sihir kedua yang bernama Dark, sang pengendali cermin. Pengajar sihir sendiri hanya terdiri dari 7 orang yang tersebar di 4 wilayah berbeda, friend. Pengajar ke-1 ada Gilgamesh, pengajar kedua adalah Dark, pengajar ketiga Zillah, pengajar ke-4 Teresa, pengajar ke-5 Feng, pengajar ke-6 Hilur, dan pengajar ke-7 Silver. Dalam urutan kekuatan yang berada di peringkat teratas adalah pendeta, selanjutnya pengajar, diikuti oleh pengikut atau murid yang kelak akan menjadi penerus mereka, dan terakhir adalah Lord. Pendeta sendiri adalah arwah pelindung bagi setiap negara. Mereka berada di alam yang berbeda dan tidak bisa masuk ke dalam bumi. Sementara pengajar hanya ada 7 dari seluruh dunia. Dari ke-7 pengajar, hanya Zillah seorang yang tidak memiliki murid. Murid itu sendiri dipilihkan oleh pendeta. Jadi pengajar tidak bisa mengangkat siapapun untuk menjadi murid mereka. Sementara Lord, hingga saat ini Lord adalah sosok terkuat dari seluruh peringkat. Tetapi karena keberadaannya belum diketahui oleh siapapun, jadi Lord ditaruh dalam urutan paling akhir. Mungkin terdengar ribet dan terlalu banyak karakter ya, tapi kalian pasti akan mengerti deh seberjalannya alur cerita ini. Kami lanjut ya. Tujuan Shen Yin jauh-jauh ke kota kecil ini adalah untuk membantu kakaknya menangkap rakun es, seekor binatang gaib. Akan tetapi informasi yang Shen Yin dapat kurang tepat. Alih-alih binatang gaib yang didapati, justru mereka berhadapan dengan taring es, seekor hewan gaib legendaris. Bersamaan dengan itu, taring es mulai melakukan penyerangan yang membekukan seluruh desa beserta seluruh penduduk di dalamnya. Gerombolan Shen Yin terkena pembekuan tersebut hingga menewaskan mereka semua. Kini, yang tersisa hanyalah Shen Yin dan Ling. Shen Yin berusaha mengalihkan penyerangan dengan memancing taring es keluar dari desa sampai ke sisi tebing. Namun ia tidak sanggup menghadapi makhluk legendaris ini seorang diri. Alhasil Shen Yin pun harus tertusuk. Efek pembekuan yang terus berlangsung juga memaksa Ling keluar dari desanya. Tetapi nasibnya harus berakhir di hadapan taring es seperti yang dialami oleh Shen Yin. Di tempat berbeda, pengajar Silver dipanggil oleh pendeta yang memberitahu kalau muridnya telah muncul. Dan Silver diminta agar menjemput muridnya malam ini. Tidak lama berselang, Teresa juga dipanggil oleh pendeta. Ia ditugaskan membantu pengajar Dark untuk memburu pengajar Feng dan muridnya karena dinyatakan sebagai pengkhianat. Keesokan paginya, Ling bangun dengan kondisi tubuh yang sehat walafiat dan kondisi sekitarnya yang sudah tidak membeku. Tidak disangka-sangka, Ling lah murid untuk Silver yang ditunjuk oleh pendeta. Kehadiran Silver membuat Ling bingung. Ia merasa kalau Silver adalah penjahat yang ingin menghabisi nyawanya.
Akan tetapi tujuan Silver sudah mutlak. Dia akan membawa Link ke ibu kota demi melatih dan melindunginya apapun yang terjadi. Sebelum membawanya pergi, Silver memastikan tubuh Link apakah ia memiliki aliran ilmu sihir atau tidak. Namun setelah memeriksanya, Silver terkejut sebab ia mendapati segel binatang gaib legendaris yaitu taring es berada di dalam tubuh Link. Itulah sebabnya Link dan Xianyan berhasil selamat dari tragedi sebelumnya. Silver kembali menjelaskan, ketika pengajar telah menemukan muridnya, maka tugas pertama mereka adalah menciptakan segel pelindung pada tubuh si murid. Suatu aliran gaib yang sama seperti pengajar yang dikhususkan untuk menjadi pelindung bagi muridnya. Tetapi pada kasus Link, Silver tidak bisa memberikan segel tersebut karena terhalang dengan segel binatang gaib. Satu-satunya cara Link mendapatkan sihir gaib adalah dengan mengendalikan taring es dan menaklukkan makhluk legendaris tersebut agar menjadi partnernya. Selain sihir gaib, Silver juga menuntut Link bisa mengembangkan kemampuan diri seperti kekuatan, kecepatan, daya tahan, dan kebangkitan. Di mana semua itu nanti akan berpengaruh ke pengendalian 5 elemen, yaitu air, angin, tanah, dan api yang menciptakan kekuatan gabungan seperti kekuatan es miliknya. Mengingat taring es memiliki kekuatan es dan salju, Link bisa mulai menguasai pengendalian elemen air darinya. Catatan penting bagi Link, mengendalikan elemen tidak semudah mengaduk kopi liong di dalam gelas. Ia membutuhkan penyelarasan aliran sihir gaib yang sama dengan Silver, sehingga mereka berdua dapat mengembangkan kesetiaan serta kepercayaan yang solid sebagai pengajar dan murid. Malam ini Silver meminta Link untuk bersiap, karena Silver akan mengajak Link pergi ke Bukit Gaib untuk mengambil Horcrux, senjata gaib milik Link yang sudah Silver siapkan. Sementara itu di ibu kota, Xianyan mendapat tugas dari Dark untuk menghabisi Lotus, murid pengajar Feng. Sebagai murid, tugas tersebut merupakan perintah mutlak yang tidak boleh dilanggar. Jadi Xianyan mengupayakan segala cara demi bisa menuntaskan tugasnya. Akan tetapi Lotus memilih untuk menghindari pertarungan mereka. Ia berusaha melarikan diri dan kabur dari hadapannya. Sayangnya, upaya yang Lotus lakukan tidak membuatnya selamat. Xianyan berhasil menyusul dan membuatnya terkapar tidak berdaya. Setelah menuntaskan tugas, Xianyan menghadap Dark yang mendapat luka serius setelah melawan Feng. Untuk itu, Dark memaksa Xianyan agar membawanya masuk ke Telaga Emas yang berada di dalam neraka. Get me to the Golden Lake. Kebetulan malam ini ibu kota mengadakan festival kembang api. Link terlihat begitu semangat menikmati suasana kota dengan setelan baru yang Silver berikan. Selama Link menikmati festival, ia mendapati banyaknya hewan gaib yang menjadi peliharaan warga ibu kota, seperti harimau, singa, sampai predator. Merasa berjalan dengan hewan-hewan buas itu adalah sesuatu yang sangat keren, Link pun mengeluarkan taring es di hadapan penduduk ibu kota. Akibat kecerobohan Link yang pengen keren-kerenan di hadapan orang banyak, ia pun mendapat tawaran dari seorang penjaga keluarga pengajar untuk mengencani majikannya yang bernama Yuka. Akan tetapi, Link masih ingat dengan misinya bersama Silver, dan ia memutuskan untuk pergi menghindarinya. Taring es membawa Link sampai ke bangunan pendeta. Setibanya di sana, ia juga berjumpa kembali dengan Yuka yang ternyata sama-sama murid pengajar. Namun, akibat penolakan Link sebelumnya yang masih membuat Yuka kesal, ia pun mulai menyerang Link. Dan akibat penyerangan tersebut, membuat Link terdorong menembus alam berbeda. Sementara Yuka sendiri, akibat perbuatannya, ia pun harus berhadapan dengan Silver yang menyadari ancaman pada Link. Silver terlihat begitu marah dan hampir menghabisi nyawa Yuka. Beruntung ia menyadari jika Link masih baik-baik saja dan segera menyudahi serangannya. Di tempat ini, Link bertemu dengan Lotus yang baru saja pulih dari lukanya. Menyadari Link tidak tahu di mana ia berada,
Lotus mulai menjelaskan kalau Ling baru saja melewati portal penghubung dan membawanya sampai ke Bukit Gaib. Disinilah Lotus mendapatkan senjata gaib miliknya. Begitu juga dengan Ling yang bisa mendapatkan senjata tersebut. Namun Lotus memperingatkan kalau Ling hanya memiliki satu kali kesempatan untuk mendapatkan senjatanya sendiri. Jika gagal, maka Ling tidak akan bisa kembali lagi ke sini. Tidak lama kemudian, Yuka datang dengan kesepakatannya bersama Silver yang akan menolong muridnya. Tetapi setelah mengetahui murid itu adalah Ling, juga senjata gaib miliknya sudah diambil oleh Lotus, membuat Yuka kesal dan memaksa Lotus agar menyerahkan senjata itu kepadanya. Ling berusaha melerai mereka dan mengajak Yuka serta Lotus agar berbaikan. Ling tidak mau ada yang terluka. Ditambah ia masih membutuhkan pertolongan mereka demi menemukan senjata gaib miliknya sendiri. Beruntung kepolosan Ling akhirnya meluluhkan hati Yuka dan Lotus. Mereka pun akhirnya sepakat akan membantu Ling. Pertama-tama Lotus mengantar Yuka mencari senjata gaib miliknya. Selanjutnya giliran Ling yang mulai memilih. Tetapi di tengah pemilihan tiba-tiba kaki Ling tergelincir dan hampir terjatuh. Beruntung sebilah pedang patah berhasil diraih oleh Ling, bersamaan dengan sebuah tentakel muncul dan menangkapnya. Tidak tinggal diam, taring es berusaha menyelamatkan Ling, meski hal tersebut justru membuatnya terjatuh. Begitupun dengan hewan gaib yang Lotus kendarai, beberapa tentakel mulai muncul menarik mereka sampai ke bawah. Tanpa sengaja, Ling menggunakan pedang patah yang ada di tangannya untuk melakukan serangan. Dan dari senjata itulah muncul kekuatan yang sangat besar. Setelah mendapatkan senjata gaibnya masing-masing, Ling, Lotus, dan Yuka bisa melakukan uji coba kekuatan senjata mereka dengan melawan para zombie. Namun uji coba ini bukanlah simulasi belaka, karena para zombie benar-benar mengincar nyawa mereka. Di satu sisi, Silver yang masih menunggu Ling bertemu dengan Feng yang akan menjemput Lotus. Tujuan Feng sendiri bukanlah untuk mencari ribut dengan Silver. Ia mengajaknya menemui seseorang yang sebelumnya Feng selamatkan dari serangan Dark. Pria misterius itu sengaja memanggil Silver demi meminta pertolongan agar ia bisa menyelamatkan Hilur, sang pengajar ke-6 di Pulau Abadi. Di akhir permintaannya, pria misterius ini pun menghembuskan nafas terakhir karena sihir Dark yang sudah menghancurkan seluruh tubuhnya dari dalam. Di tengah pertarungan, secara tiba-tiba Zilah sang pengajar ketiga datang. Rupanya Zilah memang sedang berada di sana untuk memastikan pintu portal jalan keluar. Ditambah Ling, Yuka, dan Lotus mendapat informasi mengenai senjata gaib mereka adalah sama, yaitu rantai kebangkitan. Dari informasi itu, Lotus bisa berasumsi kalau kemungkinan besar sang pendeta salah memberikan pesan atau ada faktor dari Teresa, pengajar keempat lain yang memalsukan informasi tersebut. Mengingat hanya Teresa dan pendeta lah yang dapat menentukan senjata gaib murid pengajar lain. Untungnya, Silver tahu lokasi terakhir Teresa. Dia dan Dark segera menuju Pulau Abadi untuk memburu Feng yang dianggap sebagai pengkhianat. Sebagai anak murid Feng, Lotus tidak bisa berkata apa-apa dituduh sebagai pengkhianat. Sementara Yuka sudah menjadi kewajibannya untuk mendampingi Teresa. Sementara itu, Teresa dan Neon, seorang pembunuh sadis, sedang mengincar nyawa Shen Yin. Alasannya karena kekuatan Shen Yin merupakan evolusi pasif yang dapat berkembang dengan pesat. Teresa takut kedudukannya sebagai pengajar wanita digantikan oleh Shen Yin. Beruntung Dark berhasil melerai mereka dan memperingatkan Teresa agar tidak bermacam-macam dengan anak muridnya. Tidak lama kemudian, Ling dan kawan-kawan pun tiba setelah Dark pergi meninggalkan lokasi ini. Sebelum melakukan pencarian, Zilah sempat memperingatkan Silver dan Ling. Apakah dia benar-benar ingin membantu Feng melawan Dark dan Teresa? Jika iya, maka mereka akan dianggap sebagai pengkhianat dan kerajaan Aslan akan turun tangan. Di lain sisi, berkat chemistry sihir antara pengajar dan murid, Lotus berhasil lebih dulu menemukan Feng.
Ia memberitahu kalau seluruh pengajar selain Gilgamesh telah berkumpul di Pulau Abadi. Pengajar Silver, Zilla sedang mencari keberadaan Hilur dan akan membantu Feng dalam menghadapi Dark dan Teresa. Tidak lama kemudian, mereka berdua pun datang membuat serangan kejutan. Dark mengeluarkan sihir untuk menyerang Feng dan Lotus dari langit. Disusul dengan serangan Teresa dengan mengendalikan hewan gaib yang berasal dari dalam lautan. Melihat Silver mulai terpojok dengan semua hewan gaib yang terus menyerang, membuat Link ingin membantunya. Meski awalnya Silver menolak bantuan dari Link, tetapi berkat kehadirannya, Link berhasil menyelamatkan Silver dari salah satu hewan gaib yang hampir melahap kepalanya. Satu pelajaran penting yang Link dapat selama bersama Silver adalah pengajar dan murid harus selalu bersama, baik suka maupun duka. Tidak peduli siapapun musuh mereka, karena bersama-sama Silver dan Link pasti bisa mengalahkannya. Terlebih Silver adalah satu-satunya orang paling penting yang sudah Link anggap sebagai keluarga. Di satu sisi, Feng dan Lotus mulai kehabisan tenaga sihir. Feng berencana menahan semua serangan seorang diri, selagi Lotus mencari keberadaan Hilur. Keputusan Feng jelas sangat tidak menguntungkan. Teresa memanfaatkan kesempatan ini untuk memfokuskan serangan sihirnya kepada Feng, sementara dirinya mengejar Lotus yang pergi ke dalam goa abadi. Di dalam goa, senjata gaib Lotus mulai bereaksi dan menuntunnya sampai ke tempat Hilur berada. Usut punya usut, sekitar 17 tahun yang lalu, Hilur mendapat perintah dari pendeta untuk menyatukan dirinya dengan Pulau Abadi sehingga ia bisa melindungi pulau. Hilur sendiri sudah mengetahui pertarungan yang sedang terjadi. Hilur memutuskan untuk memihak pada Lotus dan kawan-kawan dan menahan Teresa yang sedang mengikutinya dari belakang. Tidak jauh dari Pulau Abadi ada sebuah kota kecil yang mendapatkan dampak dari pertarungan para pengajar. Ribuan hewan gaib mulai mendatangi desa tersebut dan menyerang para warga secara membabi buta. Meski para penjaga sudah mengeluarkan berbagai jenis senjata untuk menahan, namun upaya tersebut belumlah cukup. Untungnya Zilla berhasil mengantisipasi serangan ini. Ia mengeluarkan sihir waktu agar para penjaga bisa membalas serangan hewan gaib. Setelah kembali, Pulau Abadi tiba-tiba mulai berguncang. Rupanya getaran ini berasal dari Hilur yang menyerang Teresa dan membuatnya terpental sampai keluar. Teresa mengaku kalau Hilur telah memberikan kekuatan sihirnya kepada Lotus. Jika Lotus tidak segera dibinasakan, maka ia akan menjadi ancaman karena memiliki kekuatan sihir terbesar dari seluruh pengajar. Menyadari atas ancaman yang bisa membuat Lotus terbunuh, Feng pun terpaksa mengorbankan nyawanya sendiri demi bisa menahan Dark dan membiarkan Lotus pergi dari wilayah ini. Melihat Feng tidak sadarkan diri membuat potensi kekuatan sihir dalam tubuh Lotus muncul. Kini dia dinyatakan sebagai pengajar ganda yang mendapat dua kekuatan sihir berbeda dari Feng dan Hilur. Konon dalam sejarah, pengajar ganda merupakan sosok tabu karena bisa menghancurkan keseimbangan dunia. Namun dalam kasus Lotus kali ini, tubuhnya masih belum terbiasa dengan adanya dua aliran sihir berbeda, sehingga terjadi pertentangan di dalam tubuhnya sendiri. Teresa memanfaatkan kesempatan itu untuk menghabisi nyawa Lotus dalam sekali serang. Akan tetapi Silver masih berpihak pada Lotus, sehingga ia pun berusaha membuat jalan kabur untuknya. Di samping itu, Link dan Yuka yang merasa ditinggalkan oleh pengajarnya hanya bisa memandangi lautan luas. Pada momen ini, Yuka sedikit bercerita mengenai latar belakang kehidupannya. Dia adalah anak yatim piatu. Dulu ibu Yuka merupakan murid Hilur yang menjadi ayahnya, tetapi mereka berdua mendapat tugas berbahaya sehingga meninggal dunia. Kini pengajar yang sudah Yuka anggap sebagai keluarganya sendiri telah meninggalkannya, begitu pula dengan Link. Akan tetapi Link masih berpikir positif.
Dia yakin kalau Silver akan kembali. Meskipun harus menunggu lama, tapi Link akan tetap menantikan Silver pulang kepadanya. Silver sendiri masih berada di sekitar Pulau Abadi. Dia meminta semua kejelasan kepada Lotus agar Silver bisa menentukan pihak mana yang akan dia bela. Jadi beberapa bulan lalu Feng dan Lotus berusaha menguasai lebih banyak hewan gaib di kedalaman jalan menuju neraka. Secara tiba-tiba mereka berdua bertemu dengan pria misterius sebelumnya. Pria misterius ini memiliki sihir kegelapan yang dapat mengendalikan apapun sesuka hatinya. Bahkan ia bisa mengalahkan para pengajar dalam sekali serang. Hal itu juga yang membuat Feng dan Lotus mulai diburu oleh pengajar lain. Namun saat Dark ingin menghabisi pria misterius, justru Dark mendapat serangan yang sangat fatal. Hingga saat ini belum ada kabar dari pendeta mengenai identitas pria misterius. Dark dan Teresa curiga kalau pria misterius adalah salah satu roh pendeta yang mengambil wujud manusia untuk datang ke bumi. Rupanya, dugaan Dark dan Teresa sangatlah tepat. Lotus dapat merasakan kekuatan pendeta dari dalam tubuh pria misterius. Karena hanya Lotus dan Feng yang pertama kali menyadari hal tersebut, maka pendeta lain pun mengutus para pengajar untuk memburu mereka berdua dengan alasan sebagai pengkhianat. Secara tiba-tiba, Silver teringat dengan perkataan pria misterius yang memberitahu kalau kedatangannya ke bumi adalah untuk memperingatkan para pengajar mengenai ke-12 pendeta dari 4 benua berencana masuk ke bumi. Tujuannya adalah untuk membinasakan seluruh umat manusia yang memiliki banyak dosa dengan bantuan seluruh pengajar. 4 tahun lalu Gilgamesh pernah mendapat peringatan yang serupa. Tetapi para pendeta berhasil mencegah Gilgamesh menyebarkan informasi tersebut, kemudian menyegelnya di dalam kurungan yang sudah pendeta siapkan. Demi mencegah pemusnahan umat manusia, mereka membutuhkan bantuan dari Gilgamesh. Dan kebetulan Dari film ini kita bisa memetik pelajaran mengenai chemistry Link dan Silver sebagai pengajar dan murid yang kelak akan menjadi penggantinya. Tiba-tiba gue inget nih sebuah quotes milik Malala Yousafzai yang cocok. Isinya begini: 1 anak, 1 guru, 1 buku, dan 1 pena dapat mengubah dunia. Ibarat lilin, guru merelakan dirinya meleleh demi menerangi kegelapan di sekitar kita. Mereka mengisi ilmu dan menghilangkan kebodohan kita. Ibarat 3 gelas susu sama dengan 1 permen mil kita. Memberi vitamin dan nutrisi yang melimpah bak samudra Antartika. Dan tidak pernah menyerah meski menghadapi murid yang membuat mereka meneteskan air mata. Terima kasih untuk kalian yang udah subscribe Movie Rastis tercinta. Dan terima kasih juga buat abang-abang barista teh kota yang pakai kacamata. Sampai jumpa di next konten alur cerita.